dua keimanan. Ya, jadi keimanan itu terbagi dua. Sabar dan apa tadi? Dan syukur. Makanya ketika seorang hamba mampu menggabungkan dua ini, ada pada dirinya kesabaran, ada pada dirinya kesyukuran, dia wujudkan, oh ini yang sangat menakjubkan. Akan membuat terheran-heran orang melihatnya. Akan membuat apa? Terheran-heran orang melihatnya. Ya kadang kita kagum melihat keindahan yang kita menurut kita itu indah. Kebaikan yang menurut kita itu baik. Tapi sesuatu yang mengagumkan, yang menakjubkan pada diri orang yang beriman, itu dua perkara ini. Syukur dan sabar. Jelas ya? Makanya ini telah datang dari hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, atau di dalam riwayat Sahihain ya, dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara, fakana khairal lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairal lah." Ajaban, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Perhatikan Rasulullah bersabda, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Pada urusan orang yang beriman. Kenapa menakjubkan? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang yang beriman itu seluruhnya itu hanyalah kebaikan bagi dia. Dia keadaan orang yang beriman itu seluruh perkaranya hanyalah kebaikan. Kemudian Nabi ingatkan, laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak ada kecuali hanya pada orang yang beriman. Apa tadi? Seluruh perkaranya hanyalah kebaikan bagi dia. Jadi orang yang beriman itu bagaimanapun keadaannya, itu baik semua bagi dia. Makanya Nabi lanjutkan hadisnya, in asabathu syarra'u syakar, fakana khairallah. Dan jika dia ditimpa kebaikan, Allah beri nikmat dia, Allah beri kebaikan dia, Allah beri kebaikan dia. Bagaimana keadaan orang beriman? Di kondisi dia mendapat nikmat seperti ini, syakara, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka kesyukuran itu baik bagi dia. Nah, ini keadaan orang beriman. Jadi keadaan orang beriman itu selalu baik. Urusan orang yang beriman ketika dia diberi nikmat, dia syukuri nikmat tersebut, fakana khairallah, maka nikmat itu baik bagi dia. Apa kesyukuran itu baik bagi dia. Ini kan kondisi yang pertama dari seorang hamba. Kondisi yang kedua, wa in asabathu dharra, dan jika dia ditimpa, ini urusan yang kedua ini. Perkara yang kedua itu dia ditimpakan kepada dia dharra, sesuatu yang berbahaya bagi dia, sesuatu yang dia benci, musibah, ujian, bangkrut usahanya dia, dan lain sebagainya. Ditolak lamarannya dia. Jelas? Ya begitu. Kadang ada kadang orang stres kalau ditolak lamarannya. Tapi ada juga akhwat baru dinador, tidak jadi, stres juga. Padahal nador itu belum menikah. Baru proses melihat cocok atau tidak. Nah, begitu. Seperti kita beli pakaian, baru lihat begini, masa disuruh beli? Kan baru dilihat cocok atau tidak. Kalau cocok ya dibeli, kalau tidak ya cari yang lain. Begitu juga. Tapi saya ingatkan, ikhwah jangan suka nador. Nanti dia mendapat kunyah, abun nador. Begitu. Jadi apa? Tukang nador, tukang melihat. Oh, coba cari akhwat, lihat lagi. Cari akhwat, lihat lagi. Ada 10 dia bandingkan. Satu pun tidak yang cocok. Mati saja. Ya gimana ceritanya? Tidak cocok semua. Nah itu orang tidak syukur nikmat itu. Saya tidak menyinggung. Memang kenyataan sering terjadi. Di lapangan. Cuma di sini tidak ada. Sekarang kita sementara taklim. Bukan proses nador. Makanya jangan suka keluyuran tempat akhwat di sana. Itu tempatnya nador. Itu begitu juga ceritanya. Kalau ada acara, oh situ jadi ribut saling usah macam-macam. Pura-pura lah, alasan lah. Saya tidak menyinggung, cuma saya
ingatkan saja supaya tidak salah cara menuntut ilmunya. Nah, ini dua ini pembahasan kita memang betul begitu. Dan menyinggung ya, kalau tersinggung silahkan, datang sama saya. Tambah ilmunya, nanti saya ajari. Ya, bagus kan? Sebenarnya ngantuk. Jadi perhatikan ya, seorang hamba itu kata Nabi, seorang muslim tadi, mukmin tadi, in asobat darra, dan jika darra itu perkara yang menimpa dia dari kepayahan, ujian, cobaan, musibah. Bagaimana kondisi seorang beriman tadi sehingga baik urusannya? Sobaro. Dia bersabar. Fakana khairallah. Maka dengan kesabaran itu baik bagi dia. Ini keadaan orang beriman yang menakjubkan. Ini pijakan di dalam kehidupan. Jadi orang beriman itu dia akan berada pada dua keadaan. Jika dia diberikan kebaikan, dia syukuri sehingga baiklah. Bagi dia kesyukuran itu. Jika ditimpakan kejelekan, dia bersabar. Maka baik pula bagi dia. Makanya kesyukuran dan kesabaran, dua perkara ini jika terwujud pada diri seorang hamba, pada keluarga, pada sebuah kampung, pada sebuah negeri, maka disitulah akan terwujud kebaikan yang besar. Tapi ingat, Nabi ingatkan di sini, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua perkaranya yang merupakan kebaikan ini tidak ada kecuali hanya pada orang yang beriman. Paham? Hanya pada orang yang beriman. Makanya sabar dan syukur ini tadi adalah bagian dari keimanan. Karena keimanan itu terbagi dua. Al-imanu nisfan. Keimanan itu terbagi dua. Setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya adalah kesyukuran. Kita mau yang mana? Mau sabar atau mau syukur? Ya dua-duanya lah. Kalau sepotong saja belum dapat lengkap. Ini keadaan orang beriman yang menakjubkan. Karena itu ini pembahasan yang penting. Yang pertama tentang kesyukuran. Yang kedua tentang kesabaran. Kita sering mendengar, mari kita bersyukur, mari kita bersabar. Sabar, sabar, sabar. Ya, syukur, syukur, syukur. Apa yang disyukuri? Apa yang disabari? Ini butuh diperhatikan ilmunya. Harus benar pahamnya. Harus benar yakinnya. Dan harus benar pula di dalam penerapannya, di kehidupannya. Sehingga ilmu itu akan menjadi manfaat yang besar bagi dia. Kesyukuran yang benar-benar kesyukuran. Dan kesabaran yang benar-benar kesabaran. Jelas ya? Karena itu seorang mukmin, itu orang yang beriman, itu harus ada dua perkara ini. Karena itu sabar dan syukur ini juga dia adalah merupakan min a'dhamil ibadat wa ajalil qurbat as-sabru wa syukur. Ini dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau apa? Sesungguhnya dari seagung-agung ibadah dan semulia-mulia pendekatan diri kepada Allah. Ini seagung-agung ibadah. Dan semulia-mulia al-qurbat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu as-sabru wa syukur. Sabar dan syukur. Jelas ya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Pada keadaan seorang hamba ini. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan pada hamba, semakin ditambah kebaikan itu. Kapan? Ketika dia bersyukur. Coba lihat di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, jika kamu bersyukur, ini syaratnya. Jika kamu bersyukur, apa balasannya? La azidannakum. La azidannakum, ini ada 3 penguat. Asalnya azidu, saya akan tambah. Cuma ditambah huruf lam di depannya, lam itu, lam jawaban sumpah. Ya. Itu tujuannya sumpah untuk menguatkan. Lam itu menguatkan. La azidanna, nun taukid. Itu juga tujuannya untuk menguatkan apa yang akan disampaikan.
Tapi kalau misalnya Allah yang berfirman, jika kamu bersyukur, saya tambah bagimu nikmat, kita percaya, kita yakin, harus percaya. Karena yang berfirman adalah Allah. Dan Allah itu ketika berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Karena itu janji Allah apa di sini? Jika kamu bersyukur, saya akan tambah nikmat kepadamu. Tapi ketika mengatakan saya akan tambah nikmat kepadamu, itu diberikan dengan 3 penguat. Itu menunjukkan pastinya itu perkara. Artinya, sungguh, betul-betul, pasti saya akan tambah nikmat kepadamu. Makanya kalau kita sudah merasa bersyukur tetapi tidak ditambah nikmat, itu yang disalahkan bukan itunya, tapi diri kita apakah benar kesyukurannya. Apakah sudah benar kesyukuran kita? Apakah sudah tepat kesyukuran kita? Itu harus diperhatikan. Makanya la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur, sungguh betul-betul saya akan tambah nikmat itu kepada kalian. Itu firman Allah. Tapi apa sebaliknya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, yaitu kufur nikmat, maka sesungguhnya adabku kata Allah sangatlah pedih. Sangatlah dahsyat.